Walal musannifu rahimahullah wala'alla minal mukhrijati aidan lihadan naw minal qira'ah al-qira'atu min qabilatil asy'ariyin. Jadi kemarin membicarakan dasar orang membaca Al-Quran, yang penting memperbanyak bacaan atau khataman. Itu banyak referensi atau banyak rujukan yang dijadikan dasar. Antara lain adalah al-qira'atu min qabilatil asy'ariyin. Cara membacanya kabilah Asy'ariyah. Jadi di zaman Rasul itu sahabat-sahabat Nabi di Madinah itu kan terdiri dari kelompok-kelompok. Ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, ada kabilah macam-macam termasuk kabilah Asy'ariyah. Alladzina qala lahum qala anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang Rasulullah itu pernah mengatakan, inni la a'rifu aswatir qatil asy'ariyin. Saya ini mengenal suara sahabat-sahabat dari Bani Asy'ariyah atau kabilah Asy'ariyah bil Qur'ani, sebab mereka sering membaca Al-Qur'an hina yadkhuluna bil laili, ketika masuk waktu malam. A'rifu manazilahum, sampai saya mengenali rumah-rumah mereka min aswatihim, karena suara mereka bil Qur'ani ketika membaca Al-Qur'an bil laili, pada waktu malam. Wa in kuntu lam ara, walaupun saya tidak tahu manazilahum, rumah mereka hina nazalu bin nahar, ketika waktu siang. Jadi Rasulullah itu untuk sahabat-sahabat yang agak jauh dari wilayah Madinah itu yang kenal baik, mengenal suaranya, tapi tidak tahu rumahnya. Tapi kebiasaan Rasulullah itu kadang-kadang kalau malam hari itu keliling memantau situasi. Itu yang ditiru Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, itu keliling kemana-mana. Sampai satu ketika ada rakyatnya yang kelaparan, tidak bisa makan, ngerasani Sayyidina Umar. Akhirnya terus dengar paginya dikirim gandum, dikirim kurma untuk memberikan santunan. Jadi pemimpin dulu itu begitu. Kalau malam itu kelayapan, keluyuran, ingin tahu situasi masyarakatnya. Rasulullah itu biasa malam-malam itu jalan-jalan. Tidak ada orang tahu. Zaman waktu itu kan Madinah juga tidak seperti sekarang. Tidak ada lampu-lampu di jalanan, tidak ada PCU. Jadi kalau berurusan kemana-mana ya nggak tahu. Rasulullah bilang, saya bisa tahu rumahnya kabilah Asy'ariyah, sahabat-sahabat dari Asy'ariyah itu, karena kalau malam hari mereka banyak yang baca Al-Qur'an. Akhirnya saya tahu, oh rumahnya si A ternyata di sini, rumahnya si B di sini. Walaupun kalau siang saya tidak tahu rumahnya. Jadi tahunya itu kalau malam hari dengar suara sahabat-sahabat baca Al-Qur'an itu. Terus Rasulullah ditanya, ini kayaknya suaranya si A, kayak suaranya si B. Kata Rasulullah, saya tahu rumah mereka itu karena mendengar suara mereka ketika membaca Al-Qur'an. Itu yang jadi dasar
bahwa betapa pedulinya para sahabat itu kalau malam hari, khususnya di bulan Ramadan itu berlomba-lomba baca Al-Quran. Walam yarid fi sunnatin, tidak ada dalil di dalam sunnah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu naha al-qurra min ashabihi, mencegah para qari dari sahabat-sahabatnya auruf qatil asy'ariyin atau sahabat dari kabilah Asy'ariyah an mujarrati qiraatin wal iksar minha. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah melarang sahabat-sahabatnya itu ketika membaca Al-Quran hanya sekedar membaca dan memperbanyak khataman. Au annahu dallahum alal istighal bitadabbur, atau juga tidak ada dalil yang melarang atau menunjukkan bahwa orang baca Al-Quran itu harus sibuk bitadabbur wa ta'ammul faqat. Tidak ada perintah Nabi orang baca Al-Quran itu harus merenungkan dan memahami maknanya. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran tidak paham, itu tidak berarti melanggar ketentuan Rasulullah. Bakadzalika, begitu pula fa inna haula, mereka para sahabat itu wa man ba'dahum, dan generasi setelah sahabat min salafil ummati, yaitu salaful ummah atau sering disebut salafus sholihin. Salafus sholihin itu yang generasi setelah sahabat. Ada yang mengatakan termasuk sahabat, tabi'in itu masuk salafus sholihin. Salafus sholihin itu orang-orang baik zaman dulu. Jadi kita sering menyebut salafus sholihin. Misalnya ada orang baca Fatihah, kemudian Al-Fatihah ilama nawaina wa ma nawa salafus sholihin. Kan ada orang baca Fatihah itu mukadimahnya begitu. Al-Fatihah ilama nawaina, maksudnya untuk apa yang kita niati, wa ma nawa salafus sholihin, dan juga apa yang diniati oleh orang-orang soleh zaman dulu. Tapi kadang-kadang yang bilang begitu tuh nggak ngerti maksudnya. Maksudnya begitu tuh kita baca Fatihah, kita niati dengan niat yang baik-baik, sebagaimana para salafus sholihin itu juga niatnya selalu baik. Mukadimah itu kadang-kadang ya kita niru-niru saja, walaupun tidak ngerti. Baca Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus mari ngono kiramil Fatihah. Kiramil Fatihah itu ada kata kiram itu karena setelah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu ada wa ala alihi wa ashabihil kiram. Jadi kiram itu sifatnya kata wa ala alihi wa ashabihil kiram Al-Fatihah. Itu mestinya satu. Jadi waktu kiram itu mandat. Atau langsung wa ala alihi, dan untuk keluarga Nabi wa ashabihil kiram, dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang nggak ada runtutannya, tahu-tahu terus kiramil Fatihah. Dianggap kiramil Fatihah itu Fatihah yang mulia. Ya, banyak begitu itu loh. Masalah juga niru-niru tapi tidak ngaji. Dia termasuk
tahlilan, istighosah. Itu kadang-kadang prolognya itu enggak tepat itu. Misalnya baca istighfar. Orang-orang dulu itu ketika ngajak istighfar atau ngajak berzikir, itu prolognya itu disambungkan dengan yang mau dibaca. Misalnya mau zikir la ilaha illallah terus dimulai ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu bisa menyebabkan hati tenang. Kemudian afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Tapi zikir yang paling afdal itu kalimat la ilaha illallah. Itu prolog, muqaddimah. Istighfar juga begitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian baru astaghfirullahal azim. Itu kan istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Kemudian kita astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi sekarang tidak. Ngajak istighfar, tapi muqaddimahnya itu apa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahaladzim. Itu gak nyambung. Ya tapi karena memang nggak mau ngaji, jadi wis pokoknya ketoke kok unik ya, wis ditiru. Nggak ada orang dulu itu ngajak istighfar terus nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahal azim. Mesti permulaannya itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Zikir juga begitu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perlunya ngaji ku biar nyambung. Kadang-kadang sekarang itu orang golek sing aneh. Nek iso gak padha ambek liyane. Biar kelihatan keren. Tapi yo gak keren-kerenan ya. Ada tuntunannya. Nah itu begitu itu ya perlu kita pahami. Jadi salafus sholihin itu banyak ulama mengatakan yang dikatakan salafus sholihin itu generasi sahabat tabi'in. Kalau setelah itu tidak termasuk salafus sholihin. Salafus sholihin itu memang orang-orang baik zaman dulu. Orang dulu itu kan memang baik-baik. Minimal itu orang dulu itu lugu, temen, gak bujukan. Apa-apa itu bloko suto. Maka disebut salafus sholihin. Nah, orang-orang belakangan banyak politiknya. Ketoknya api kadang-kadang ya gak api. Tapi dulu itu istilah orang Jawa bloko suto. Opo anane. Jadi orang itu ngomong itu temen. Misalnya ngekei wong iki tanah sebelahku iki tak kei nawakmu paman. Nggih pun kula terima alhamdulillah. Ya wis dadi milik, wis gathik surat-suratan. Wis dikei ngono. Nek saiki ngoten ya. Gak iso. Iki nggone bapakku biyen endi sampean surate. Wong biyen itu teman-teman, makanya disebut salafus sholihin. Pun. Jadi wa kadzalika fa annaha ula wa mimma man ba'dahum min salafil ummati la yakfuru bil bal annahu ghaba an jami'ihim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lam yafqa man qara al-Qur'an fi aqalla min salatin. Jadi walaupun begitu kata penulis ini, orang-orang zaman dulu itu walaupun membaca Al-Quran dengan begitu cepat, banyak khataman, itu juga bukan berarti mereka melupakan sabda Nabi lam yafqah, tidak akan mengerti man qara al-Qur'ana, siapa yang baca Al-Quran fi aqalla min salatin
yang kurang dari 3 hari. Jadi Rasulullah itu dalam rangka mengantisipasi supaya orang baca Al-Quran itu paham, paling tidak itu tartil. Kata Rasulullah, baca Al-Quran itu kalau bisa jangan sampai khatam kurang dari 3 hari. Karena kalau kurang dari 3 hari itu ya butuh waktu panjang, kalau tidak mesti bacaannya itu cepat. Kata Rasulullah, baca Quran khataman kurang dari 3 hari itu gak iso paham. Tapi bukan berarti begitu. Wa ma'adzali kata watarot al-akbar anhum. Tapi di samping begitu banyak atau terkenal berita tentang para sahabat dan tabi'in, terutama sahabat itu al-iktsar minal qiraah. Banyak memperbanyak baca Al-Qur'an allati yumkinu an tandarija tahta hadzal nau', yakni qiraat tawaf wal khatmi. Jadi sahabat-sahabat dulu juga, walaupun Nabi bilang begitu, tapi banyak yang baca Al-Qur'an itu. Ya intinya cari pahala saja, banyak khataman. Wa yakunu mafhumul hadis, dan hadis itu man qara'a fi aqalla min salasin itu adalah maksuron, dikhususkan alal fahmi wa tadabbur wa ta'ammul. Itu bagi orang yang memang ketika baca itu kepingin paham. Jadi kalau orang ngaji Al-Quran kepingin paham, itu tidak boleh kurang dari 3 hari khatamannya. Kalau orang-orang sudah mengenal bahasa Arab dengan baik, itu kan khataman 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu insya Allah paham. Yang tidak boleh kurang dari 3 hari itu kalau memang orang itu ingin baca dengan memahami Al-Quran. Wa hiya naw'un mustaqillun bidzatihi, dan itu adalah persoalan tersendiri. Jadi artinya khusus untuk orang yang kepingin memahami Al-Quran, ya jangan khataman itu kurang dari 3 hari.